File kemarin, file HTML kalian, silahkan dibuka foldernya yang memuat file HTML kalian kemarin, yang kalian kumpulkan di tugas praktik 2. Sudah ya? Kemudian, file HTML-nya kalian rubah dulu jadi index. Jadi namanya, kalian klik kanan saja, rename, di situ. Kemudian diganti dengan nama INDEX kecil. Kecil semua, pakai X ya, jangan pakai KS. Index.html tetap, Bu? Iya, tetap .html. Sudah? Belum, Bu. Oke. Ini sudah Bu, yang dirar kan ya Bu. Jangan yang dirarnya, di ininya, di file, di folder sebelum kalian jadikan rar itu. Di sini ya. Jadi bukan yang dirarnya yang kalian edit, tapi memang file mentah yang sudah ada di folder kalian itu. Di sini kan saya nyimpennya di folder kalkulator trigonometri. Di dalamnya karena saya pakai background gambar, ada gambar ini sama file HTML saya. Nah, file HTML saya itu saya rubah namanya menjadi index, INDEX. Iya, Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, sekarang kalau yang nggak pakai background apa-apa berarti cuma HTML-nya. Kalau yang pakai background atau audio atau apapun maka dijadikan satu, dijadikan zip, bukan rar ya, Dek, zip. Ini kan saya pakai background sama file HTML saya blok. Saya blok, kemudian klik kanan. Itu ada pilihannya rar, bukan, jangan dijadikan rar, tapi dijadikan arsip zip, khusus zip. Jadi kalian pilih yang send to. Di situ ada compress zip folder, nah itu yang kalian pilih. Bisa ngikuti? Belum. Dan selesai, sudah jadi indeks zip. Bu, kalau di HP dikompres itu tak, Bu? Kalau di HP, Sentuh, ya Mbak. I-nya kecil ya, Dek, jangan I besar. Kalau di HP, saya belum nyoba di HP nih. Bentar ya. Kalau di HP, mana punya saya nih? Oke, iya, Dek, jadikan ini kompres. Bentar. Saya share screen yang HP saya ya. Ini yang laptop nggak ada masalah ya. Fauzan, indeksnya jangan lupa I kecil ya, Dek. Saya share screen yang untuk yang ini, yang HP. Bentar. Share screen. Oke, untuk yang menggunakan HP, ini file saya kan ada di situ, sudah saya ubah jadi indeks HTML. Karena saya pakai background itu, saya ini aja, saya blok indeks sama matte bordernya. Kemudian di situ punya saya ada more, ada compress. Nah, di sini saya kasih nama. Saya kasih nama index.html.
zip. Kayak gitu ya untuk yang HP. Iya, Bu. Kemudian di oke. Kalau seandainya muncul indeks zip-zip kayak gitu, Dek. Tadi ini saya hapus dulu ya. Oke lah, saya ulangi lagi ya. Jadi, saya kan pakai indeks HTML ini. Sudah saya rubah namanya, HTML-nya menjadi index.html. Kemudian kan saya pakai border ini sebagai background saya. Saya pilih dua-duanya, kemudian saya kompres. Kemudian saya kasih nama index. Gitu. Kalau yang munculnya kayak tadi, kayak ini, jadi misalnya ya munculnya zip-nya double, kan tadi gini, index.zip gini ya. Nah itu kan zip-nya double, kalian edit aja, di rename, zip-nya dihilangkan. Pokoknya gimana caranya jadi index.zip, jangan index.zip-zip. Gitu ya. Saya namanya tak ganti. Nah, namanya tetap indeks HTML, tapi dalam bentuk zip. Kalau namanya pokoknya intinya gini, namanya harus indeks. Kalau seandainya dia namanya index.html, HTML-nya dihapus. Asila sama ini, Rika, ya? Bisa dipahami? Yang HP sama yang laptop? Sudah selesai ya? Bisa ke tahap selanjutnya? Nggak perlu diganti zip, Bu, namanya. Intinya gini deh, kalau yang indeks HTML ini, dia tetap indeks HTML. Tapi ketika kalian sudah ubah ke zip, dia harus index.zip. Nggak boleh index.html.zip, nggak. Kalau seandainya zipnya ini nggak kelihatan, misalnya, ada yang zipnya nggak kelihatan, indeks aja berarti. Nggak boleh indeks zip, nggak boleh. Karena nanti error APK-nya. Berarti yang di laptop juga dihapus HTML-nya. Yang dihapus HTML-nya hanya di bagian zip, di bagian namanya zip ini. Karena penamaan ini penting. X-nya jadi KS itu aja udah nggak mau nanti APK-nya. Dia error. Kemudian udah benar zip-nya index.zip, tapi di dalamnya nggak ada index.html, ini dia juga error nanti APK-nya. Rika nggak perlu diganti zip pun namanya. Intinya pokoknya dikasih nama index. Zip-nya itu dikasih nama index. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Bisa lanjut? Saya? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, saya pakai yang di laptop aja. Ini saya stop sharing. Sudah ya, sekarang kalian silakan buka app, nah itu appsgeyser.com. Nih.
silakan buka aplikasi ini. Bukan aplikasi. Silakan buka web ini. appsgeyer.com. Sudah dibuka? Sudah, di situ kalian login. Kalian klik login di situ. Nanti ada sign up di sini. Kalian bisa juga langsung pakai akun Gmail atau akun Facebook-nya. Sini saya akan pakai akun Gmail saya saja. Yang ini. Jadi terserah, meskipun kalian baru pertama kali, langsung klik akun Gmail aja, dia akan langsung otomatis tanpa harus kalian memasukkan yang di sebelah kiri. Kalau mau pakai akun Facebook pun juga nggak masalah. Nanti keluarnya seperti ini. Ya, Bu. Sudah? Kalau sudah, silahkan klik create now. Nah, baru nanti kalian udah sampai di sini. Habis mau kemana, Bu? Create app. Iya, ada create now. Create app ini kan sudah ada di sini. Muncul kayak gini nggak? Beda, Bu, munculnya. Kalau memang beda, itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang create up, apa ya, kan apa to grow itu ya. Pokoknya yang ada simbol hijau, bukan yang oranye apa ya. Pokoknya yang hijau. Yang earn apa yang grow ya? Yang earn kayaknya. Yang earn, Bu. Yang earn ya, nah yang earn. Ya. Sudah muncul seperti ini? Ya, sudah. Sudah. Di sini kalau kalian lihat ada yang bisnis, ada yang individual. Pastikan kalian yang di individual. Iya, Bu. Kalau sudah individualnya udah hijau seperti itu, kalian scroll ke bawah. Kalian cari yang web app yang ini, yang ada HTML-nya. Kalian scroll ke bawah. HTML web app itu yang akan digunakan. Sudah? Kalau sudah silakan diklik. Sudah? Sudah. Di situ ada choose file. Nah, itu loh. Create a zip archive with your app contents. Make sure it has index.html. Tadi kenapa saya bilang HTML-nya harus dijadikan namanya index, karena memang yang dibutuhkan index.html dalam bentuk arsip zip. Nah, di sini langsung aja choose file. Choose file, silakan kalian pilih file zip kalian tadi. Kemudian open. Itu sudah terpilih punya saya. Bu, yang HTML apa yang zip-nya, Bu? Yang zip-nya. Silahkan kalian pilih file zip-nya, bukan HTML. Pastikan namanya index.zip ya. Kalau di situ yang keluar ternyata nggak sama seperti ini, saya perbesar. Kelihatan nggak? Itu kan ketika saya sudah klik open, itu sudah ada index.zip. Kalau namanya tidak persis seperti ini, tidak sama seperti ini, maka harus diubah seperti itu.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan klik. Bu, punya saya index.html.html. HTML-nya dibuang semua. Zip ya, bukan HTML loh ya. Aluf muka Roma. Iya, aluf itu file HTML kan, maka dia nggak boleh HTML 2 kali, index.html kalau memang HTML. Nanti kamu rubah jadi file zip, harus menjadi namanya index.zip, nggak boleh index.html.zip, nggak boleh. Nggak bisa nanti. Itu ya, Aluf. Sudah? Saya ulangi ya dari awal. Ini file saya harus dalam nama index.html. Kalau misalnya namanya index.html, kalian ubah gimana caranya dia jadi index.html. Kalau ekstensi kalian nggak muncul, misalnya nih, di saya buat ekstensinya nggak muncul dia. Kayak gini. Nah, itu kan nggak muncul ekstensi saya. Maka pastikan dia namanya index. Kalau yang file HTML ini, pastikan namanya index. Kayak punya siapa kemarin? Husnul ya. Ketika pakai Notepad, ketika disimpan dalam bentuk HTML, dia HTML-nya kan nggak muncul. Pastikan aja namanya index. Kemudian, ketika sudah di-convert menjadi zip, arsip zip, juga namanya pastikan namanya index. Kalau kalian klik di detail sini, ini kan indeks, ini sudah ada di situ type HTML dokumen, berarti memang sudah HTML dokumennya. File zip-nya, di situ type-nya WinRAR, zip, arsip, berarti sudah benar, sudah zip. Pokoknya namanya gimana caranya indeks. Paham ya? Karena kalau nggak indeks, ada kemarin ada yang pakai KS, itu nggak muncul APK-nya, error, bukan nggak muncul. Bisa dibuat APK-nya, tapi nggak bisa dijalankan, dia error. Oke, sampai sini bisa dilanjut? Bisa, Bu. Saya, silakan kalian klik next. Klik next, maka di situ akan muncul app name. Terus saya kalkulator, jadi saya buat kalkulator seperti itu. Boleh spasi, kalau strip kayaknya nggak boleh, nah, kan invalid characters in app name. Jadi bolehnya di spasi. Terserah, nama aplikasinya terserah. Kalau memang ada yang buat balok, ya buat aja aplikasi namanya volume balok, misalnya kayak gitu. Terserah kalian. Sudah? Sudah, Bu. Kalian klik next. Nah, di situ sudah muncul ke icon. Default icon ini nanti dia munculnya di HP kalian, APK yang terinstall nanti, ikonnya akan seperti ini. Kalau kalian pengen yang lain, pengen muncul gambar yang lain, kalian bisa pilih custom icon. Kemudian upload. Bisa pilih icon ini. Sini kalian bisa ini diperbesar, bisa diperkecil. Karena punya saya sudah pas. Saya klik aja. Bisa diikuti? Sebentar, Bu. Oke. Oke, masih lemot. Oke.
Iya, Aluf, kalau sudah seperti itu bisa kamu gunakan sudah di appscase.com ini. Ratna, saya ulangi lagi ya sambil menunggu yang proses-proses yang lain. Kamu ke file kamu yang tugas praktik 2 kemarin. Ya, habis dari tugas praktik 2 kemarin, file HTML kamu rubah namanya jadi index. Habis dirubah jadi index, ini kamu ubah jadi zip sudah. Oke, ada yang masih lemot. Karena sudah dijadikan zip seperti alus. Kalau sudah, silahkan kamu ke ini, appsgeyser-nya ini. appsgeyser.com. Di chat saya sudah kirimkan ininya. Kirimkan apa? Alamat linknya. ada di situ. Kamu klik di situ, kemudian kamu klik login. Login dulu, terserah mau pakai akun Gmail, apa mau pakai akun Facebook. Setelah itu baru create now. Kalau yang muncul tiba-tiba ada pilihan create up to grow atau create up to earn, kamu pilih yang to earn. Habis itu nanti muncul di sini, di app setting ini, kamu choose file, kamu pilih file zipmu. Bu, bisa ya, Bu ya? Bisa pakai HP, bisa. Pakai HP bisa. Nanti kalau sudah di choose file, kemudian di sini sudah index.zip, berarti sudah benar. Kamu next aja ke app name. Kamu tulis namanya di situ aplikasinya apa. Habis itu di next lagi ke icon. Nah, di icon ini terserah apa mau pakai yang default tadi atau mau pakai yang custom. Kalau custom berarti kamu upload gambar, terserah mau gambar apa. Masih proses kah? Saya ini dulu. Macet di individual, kalau sudah di individual, kamu cari ke bawah, di scroll ke bawah, kamu cari yang HTML atau web app, ada sebelah kiri, nomor 3. Sudah ketemu? Avita, habis di individual, kamu cari ke bawah, di scroll ke bawah, itu ada sebelah kiri, itu HTML script. Sudah ya? Sudah, maka kamu udah muncul seperti tadi enggak, app setting itu. Kalau sudah di app setting, kamu choose file zip kamu tadi. Karena haknya masih proses tadi.
Ini ya, di app setting kamu choose file, terus pilih file indeksnya. Habis itu di next, kalkulator trigonometri. Bu, kalau gambar customnya pakai PNG, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini saya PNG ini, bukan JPG. PNG. Ya, bisa dari gambar ini, selain di folder, terserah. Misalnya gambar ikonnya nggak satu folder dengan HTML kalian, nggak masalah. Karena dia berbeda, nggak jadi satu dengan APK-nya nanti. Maksud saya tuh dari segi isi ya. Ini kan icon dari bawaannya AppsGeyser aja, dia terserah mau folder dimanapun, asalkan bisa terlihat. Sudah? Kalau sudah, di next, nanti muncul create, kalian klik create, kalian tunggu dah. Kalian tunggu sampai selesai. Bu, punya saya muncul sesuatu. Habis apa? Habis create. Oh, berarti sudah selesai ya. Ntar saya kasih tahu yang kalau sudah selesai di situ, itu ini enggak ada download enggak? Download APK, ta, Bu? Mm-mm. Iya, ada, Bu. Silakan kamu klik download APK, kemudian di situ kan muncul ada apa sih itu namanya? Ada Send to barcode. your email ya. Oh, ya, iya. Send Jangan to pilih me. itu, jangan pilih itu, pilih yang bawahnya, download app directly. Oh, ya, ya, Bu, ada. Kamu klik download itu, nanti dia ngedownload APK kamu. Punya saya masih loading soalnya. Habis itu, tadi siapa ya? Avita ya? Anissa. Anissa kalau sudah APK-nya ke download, kamu dari HP apa dari laptop? Kalau dari HP, kamu bisa langsung install dia. Kalau dari laptop, bisa pakai emulator Android kalau memang punya. Kalau enggak, ya kamu copy ke ini, ke HP dulu untuk diinstal. Iya, Bu. Saya foto icon icon aplikasinya pakai foto sendiri ya apa, Bu? Terserah, kan ini nggak dipublish. Kalau emang nanti APK-nya mau dipublish di Google Play Store, silahkan aja. Kalau nggak salah itu bayar satu kali ini kok, satu kali akun aja, satu kali bayar. Ya. Bu, ini saya pakai HP, terus barusan udah di create itu ya, Bu ya. Terus balik lagi ke dashboard itu, Bu, menu utama. Itu gimana, Bu, ngecek aplikasi yang tadi itu sudah selesai dibuat apa gimana, Bu? Seharusnya udah selesai dibuat. Di situ ada download APK nggak? Saya nggak bisa nunjukin soalnya masih, oh ini dia. Saya share screen ya. Udah selesai. Ini saya tadi udah di create ya, Bu ya. Terus kembali lagi ke itu, Bu. Yang individual. Oh, itu. Masa yang tadi itu berarti gagal berarti ya, Bu? Ya, coba lagi. Coba lagi berarti, Bu. Enggak, app-nya nggak dipublish. Oke, kalau sudah muncul seperti ini punya saya sudah ada ini
Ini kan kalkulator trigonometri tadi nama aplikasi saya, ikonnya sudah muncul seperti itu. Kalian klik download APK di sini bisa, atau klik menu download di sebelah kiri juga bisa. Terserah pilih yang mana, download APK boleh. Nah, itu sudah muncul seperti itu. Kalian ada dua bisa ke email dulu, bisa langsung di download. Bawahnya kan ada download app, itu maksudnya download aplikasi secara langsung. Saya pilih yang itu, jadi nggak usah muter-muter di email, jadi langsung download APK-nya secara langsung dia buat APK-nya untuk di download. Oke, dia otomatis ngedownload. Nah itu. Gimana yang lain? Bu, saya masih nyampe create earn. Setelah itu apa? Kamu scroll ke bawah, cari yang namanya HTML. Siapa tadi? Avita ya? Kamu nyampe sini kan? Kamu scroll ke bawah, cari yang seperti ini, HTML web app. Itu. Yang ada HTML-nya, web app yang ada HTML-nya itu. Kamu klik di situ. Nah, ini APK saya sudah siap. Berhubung saya pakai ini player ini ada salah satu motor Android. Jadi kalian bisa install atau bisa main game Android di situ. Apa istilahnya? Emulator itu dia menggunakan bahasanya HP ke dalam PC kayak gitu. Jadi saya nggak perlu nginstal ke HP saya. Kayak misalnya game Mobile Legend. Pakai emulator studio saya install karena dia HP dalam PC. Kalau mau install di HP gimana? APK-nya kamu copy ke HP kamu, taruh di terserah di memori mana. Ya, punya aku not responding, udah download. Kalau udah download, APK-nya nggak akan hilang, Dek. Tetap ada, cuma dia mungkin proses download-nya yang harus mulai dari ini, dari download ulang. Tapi APK-nya sudah ada di situ. Kamu bisa cek di sini. Di mana dashboard? Di dashboard. Ini select your app ini. Kalau memang kamu create app-nya banyak, nanti ada di sini dia. Cara kopinya gimana? Ya di copy aja, pakai copy. Kalau memang pakai A, ya jangan pakai WA nanti, tetap pakai file explorernya. Salah. Kalau di HP apa namanya? File manager ya. Ngopinya seperti biasa ya, kayak kalian ngopi gambar, video dari laptop ke HP, HP ke laptop, ya persis kayak gitu. APK-nya. Kamu downloadnya di mana? Ini kan saya file downloadnya ada di HP saya di file download ini. Ini saya copy aja ke HP. Bu, kok lama ya? Ya, nggak tahu. Lama enggaknya kan bisa tergantung sinyal. Bisa tergantung ini, konten kamu berat atau enggak. Bu, downloadnya pakai yang download directly. Proses mendownload, saya tunggu ya.
Saya udah mau choose file, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa kok, Dek. Choose file, kamu pilih zipmu. Atau kamu refresh lagi. Bisa jadi sinyal dia nggak mau. Sudah? No, correct format katanya, Bu. Mungkin gini, Cil. Kamu pakai RAR atau zip? Padahal sudah .zip. Karena bisa jadi Asila ini. Dia namanya index.zip, tapi sebenarnya RAR. Atau double nama zipnya. Coba yang Asila, kamu pakai HP atau ini? Coba di screenshot ke saya. Filenya kayak gimana, bisa lewat WA. Atau bisa sharing Asila. Kok lama ya downloadnya? Iya, tergantung sinyal. Setelah download punya saya hilang. Hilang. Hilang kemana? HTML archival. Kamu salah, Dek, tempatnya. Nggak kayak gitu. Itu create on ya. Coba yang punya siapa ini? Avita, kamu screenshot foldermu. Saya lihat filenya. Nah, ini dia indeks. Ini punya siapa ini? Yulia, ya, nggak masalah, punya Yulia. Punya Yulia, saya lihat itu udah indeks HTML, indeks zip. Oke, seharusnya sudah bisa. Jangan-jangan kalian milih waktu di ininya salah. Bentar. Saya share screen dulu. Bu, setelah di copy ke HP terus dibuka langsung, Bu. Diinstal. Tapi pas dibuka error. Nah, kalau sudah error, pasti ada masalah dengan zip kalian. Entah itu namanya salah, entah itu indeksnya HTML-nya salah, atau bisa jadi kalian yang nge-zip itu cuma HTML-nya aja, tapi JS-nya, background-nya nggak ikut ke dalam zip-nya itu. Bagi yang masih ini, masih nyampe sini, setelah pastikan di individual. Habis itu di bawah sendiri, itu HTML web app. Kalau memang sudah benar, dia pasti mau kok. Ini. Tuh, dia mau.
nggak akan bermasalah. Kalau memang masih belum mau, silakan di-refresh dulu coba. Kamu pakai HP ya? Oke. Bu, setelah aplikasinya terpasang dibuka, Bu. Yalah. Cobain, Bu. Oke, untuk yang sudah sampai situ, ini APK saya kan ya? Karena saya sudah punya emulator Android di laptop saya, jadi saya nggak perlu ngopi, nanti dia terinstall di sini. Ini masih proses deh. Oh, ini dia. Kalau memang nggak ada masalah, maka dia akan muncul seperti itu. Coba ya, misalnya sin 90, hitung. Benar, di reset bisa. Cosinus 90. Hitung, dia 0, di reset bisa. Tangan 45 derajat. Dihitung, 1 di reset bisa. Berarti APK saya nggak ada masalah. Gitu. Tadi yang sudah sampai install gimana kabarnya? Alhamdulillah bisa, Bu. Nggak ada masalah, kamu inputkan di situ? Nggak ada, Bu. Nah, berarti udah berhasil. Yeay, ada yang berhasil satu. Yang lainnya, semangat ya. Masih lama, Bu, sinyal. Oke. Error, Bu. Kalau error berarti ada masalah. Silakan kamu kirimkan gini aja deh. Yang error. Kamu kirimkan ke saya file zip sama semua file yang ada dalam folder kamu itu. Saya cek dulu. Ngehapus. Nggak bisa deh ngehapusnya. Dia nanti ada ini. Maksudnya ngehapus. Gini ya, saya ajari dulu. Kalau seandainya ada pembaruan, kalian nggak perlu buat create up sampai berkali-kali. Misalnya ini, kalkulator trigonometri saya ini ya. Ternyata ada yang error. Saya klik aja di sini, menu bagian edit. Di menu edit. Nah ini, ada choose file. Kalian pilih pembaruannya kalian. Misalnya, ternyata punya saya nggak gitu. Salah. Saya rename dulu. Index kan ya. Misalnya apa ya? Saya cek dulu dah. Yang mau saya rubah. Ntar. Misalnya saya ingin merubah background-nya dah. Background-nya misalnya saya rubah ke mana ya?
Saya cari dulu backgroundnya nih, media. Udah di situ. Saya choose file, saya cari pembaruannya. Misalnya ini pembaruan saya ya. Pembaruan saya klik di situ. Kemudian ini adalah indeks zip ini, di dalamnya saya sudah ganti backgroundnya. Tadi kan backgroundnya punya saya ada pensil-pensilnya, saya ganti dengan yang lain, saya perbarui. Nah setelah itu di save aja, karena kan yang diperbarui cuma indeksnya ini aja, di save aja. Kalian tunggu kalau sudah di save, jadi nggak perlu sampai 3 seperti siapa tadi ya, sampai 3 file, nggak usah, kamu cukup pilih salah satu, nanti kamu pilih menu edit di sini, kemudian kamu pilih di app settingnya itu choose file pembaruan kamu, habis itu di save, habis di save, kamu download lagi, tapi sebelum di download app directly, kamu rebuild dulu, karena kan mau diupdate source code-nya. Kalau seandainya kamu langsung download, maka dia masih pakai indeks zip yang lama. Karena kamu tadi sudah ngupload yang baru, maka kamu rebuild your app to update source code dulu, diklik. Jadi dia nge-update dulu, baru setelah selesai, udah nggak ada proses apapun, baru bisa di-download. Tunggu downloadan yang baru. Jadi ya, untuk yang ingin mengupdate ininya, source-nya, misalnya ada yang error, kemudian setelah diperbaiki, kalian klik aja di sini. Ini kan punya saya tetap kalkulator trigonometri, tapi saya hanya ingin mengupdate kontennya aja. Saya klik menu di sebelah, itu ada edit, kemudian kalian pilih di situ, choose file, file pembaruan kalian itu apa? Tetap dalam arsip zip. Setelah sudah benar indeks zip nggak ada masalah, terus kalian klik save. Setelah diklik save, nanti baru kalian ini download APK-nya. Kalian klik rebuild your app to update source code dulu biar ngupdate dengan file kalian yang baru, baru kalian download app directly. Ini punya saya kan yang baru ini, yang terakhir. Saya install di emulator saya, karena saya sudah punya emulator. Kita lihat, oh ini masih yang lama, bentar, saya uninstall dulu ini.
Mulai tadi create. Bisa jadi sinyal. Ini punya siapa? Ah, ini dia, Dek. Punya siapa ini? Alufatul. Kamu lihat di situ tuh, index.html.html. HTML-nya di double dia. Ini juga index.zip.zip. Dia double, jadi nggak mau. Aluf. Makanya yang indeks HTML dia harus 1. Kamu edit nama filenya. Jadi index.html aja atau index aja. Ini siapa ini? Coba dikirim ke saya, Yulia, filenya. Jangan-jangan sama kayak si Aluf ini dia. Ini, kamu kalau lihat di situ ya, index.html.html. HTML-nya double, makanya nggak mau. Ini juga zip-nya double, makanya nggak mau. Ini juga sama. Siapa ini? Melvina. Kamu lihat di situ index.html-nya double, nggak boleh. Harus 1. Siapa? Melvina ya. Melvina, indeks HTML-nya nggak boleh double, Dek. Dia harus 1 HTML-nya. Kamu lihat di situ, saya sudah share screen ya di situ. Iya, Bu. Itu HTML-nya nggak boleh. Makanya dia nggak mau, error. Kalau indeks zip-nya sudah benar, tapi berhubung indeks HTML-nya punyamu dia error, punyamu salah dalam hal nama, maka indeks zip-nya juga harus diperbarui. Oh, jadi di-zipkan lagi ya, Bu? Iya, di-zipkan lagi dengan nama index.html aja, nggak boleh double kayak gitu. Bu, punya saya Iya, Bu. kan sudah apa namanya indeks aja ya Bu. Soalnya tadi index.html itu HTML-nya tuh double, tapi pas di choose file itu nggak bisa Bu, indeks aja. Yakin? Iya ini nggak bisa Bu. Itu gimana Kamu pakai ya? HP, pakai laptop? Laptop. Coba dikirim ke saya. Oh iya Bu. Di sini APK-nya dibuka di HP kalau kamu nggak punya emulator. Bu, punya saya sudah di-download tapi nggak ada, Bu. Tidak bisa dibuka. Ini siapa ini? Risa. Oke, saya lihat dulu zip-nya. Jangan-jangan zip-mu kosongan. Riz, Dek, kalian dengerin saya nggak sih dari awal tadi? Risa, punyamu di dalam itu loh masih praktik 2.html. Saya sudah bilang HTML-nya harus dirubah namanya jadi indeks. Wah, saya berapa lama ini ngoceh? Ternyata masih di awal ini salahnya. Ini juga indeks 1, zip indeks 1, HTML. Nggak boleh ada satu-satu gini. Harus index.zip sama index.html. Ini siapa ini? Yulia Ayu. Format punya siapa ini? Ini punyanya Avita. Saya buka file zip-nya, dia damage atau nggak bisa kebuka di laptop saya. Itu artinya file zip-mu memang error. Coba di-zipkan lagi. Bu, itu APK saya, Mas Laha. Ya, silakan kamu buka, Dek. Kamu bisa, ini nggak bisa dijalankan nggak, Mas Laha? Yang Avita, yang bermasalah file zip-mu. Karena di laptop saya pun dia nggak mau. Kamu lihat ya ini. Nah, the archive is either is unknown format or damage. Artinya dia bermasalah file zip-nya. Kamu rubah ini lagi, apa sih? Bisa pakai online ya? Bukan ekstrak. Ngerubah jadi zip-nya bisa pakai online.
atau pakai HP. Kalau pakai HP, selama dia masih bisa dibuka ya nggak masalah. Punya saya kayak gini. Apa ini? Maslahah. Ini juga maslahah. Oh, itu APK saya maslahah. Kok maslahah? Oh, Anissa. Anissa, itu APK-nya bermasalah di mananya? Terus yang Iya, Bu. maslahah, Iya, maslahah Bu, punya kirim file zip sama file HTML-nya ke saya. Saya lihat dulu. masalah nggak bisa, Bu, tapi punya saya sudah bisa. Oh gitu. Yang punya masalah, silakan kirim file zip sama file HTML-nya ke saya. Saya cek dulu. Nanti pas kayak punya si Anissa ini. Indeks HTML, indeks penjualan. Enggak kok, enggak masalah. Tapi di choose file, tulisannya indeks doang, tapi di choose file dia nggak bisa. Punya siapa nih? Punya Linda. Gini aja Dedek, karena masih banyak yang bermasalah ya. Satu-satu ya, kita akhiri Google Meet-nya. Gitu ya. Yang penting tahu kan caranya jadiin APK-nya? Halo, halo. Tahu, Bu. Tapi ya itu. Iya, saya nggak ngerti kenapa banyak sekali ya yang bermasalah ya. Padahal sebenarnya itu gampang.